kita bertemu lagi dengan channel Yuliarto Joko Putranto. Hari ini saya ada di Medan, tepatnya di desa apa, Pak? Desa Senagalawan. Nagalawan. Kecamatan Perbongan. Serdang Bedagai. Serdang Bedagai ya. Jadi teman-teman, kita berada di salah satu pesisir, dan ini di sini ada ketua kelompok tani. Namanya apa, Pak? Ketua kelompok tani yang Konservasi Mangrove Muara Baimbai. Konservasi Mangrove Muara Baimbai. Muara Baimbai. Nanti Bapak cerita ya. Di sini ada juga Pak Noviar nih. Pak Noviar ini dari BRGM, persisnya Ketua Pokja Perencanaan dan Penganggaran ya, di BRGM. Kita dengan Pak Trisno dulu. Pak Trisno, bisa nggak ceritakan Pak? Ini kan kota lokasi hutan sosial ya, Pak ya? Iya. Kapan mendapat izin hutan sosial ini, Pak? Izinnya baru terbit di tahun 2020, Pak. 2020 ya. Juli ya? 3 tahun ya. Berapa luas izinnya? Izinnya 2 hektar, Pak. 2 hektar. Sesuai dengan peta yang ada 2 hektar. Di hutan sosial yang paling luas itu ya. Paling luas. 2 hektar, cuma 2 hektar. Jadi dapat izin dari kementerian ya, Pak ya. Iya. Terus waktu itu waktu Bapak mengusulkan izin itu kan tentu di sini ada latar belakang dari hutan lindung sini ya. Hutan lindung. Hutan lindung ya. Ya, karena memang berdasarkan sejarahnya kan tempat ini dulu ditumbuhi oleh mangrove yang bagus ya. Dari tahun 80-an ke bawah lah. Jadi tahun 80 masuk investasi dari luar. Jadi hutan mangrove yang ada sini dikonversi jadi tambak di tahun 80-an. Tahun 90 ya, 1 dekade pasca itu mulai terjadi abrasi. Abrasi pantai, nelayan susah menangkap ikan gitu. Kemudian air laut ini masuk ke lahan pertanian gitu. Nah, kita kan sebagai masyarakat nelayan di sini, orang lokal di sini kan nggak ngerti ini sebenarnya disebabkan oleh apa, karena memang pengetahuan kita tentang mangrove waktu itu kan nggak seperti hari ini gitu ya. Dan pemerintah waktu itu kan belum memprogramkan penanaman mangrove gitu ya. Jadi banyak orang sih yang nggak ngerti. Nah, kami agak beruntung karena tahun 90-an ada NGO ya, ada LSM yang kemudian memberikan pengetahuan sama masyarakat di sini tahun 90-an untuk bagaimana mangrove fungsi dan manfaatnya begitu. Jadi waktu itu masih zaman orang-orang tua kami lah. Jadi kami lakukan penanaman tahun 92. Cuman karena kesadaran masyarakat waktu itu belum terbangun, ya artinya masih ada juga sebagian yang menebang. Baru kami teruskan lagi lah di generasi keduanya tahun 2000-an kita mulai lagi bentuk kelompok nelayan di sini, dan kelompok ibu-ibunya kita lakukan kegiatan penanaman mangrove ya, didukung juga oleh beberapa teman-teman dari NGO yang punya kegiatan-kegiatan itu, dari kita tanam. 2009 baru kita membuka diri dan berkomunikasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten waktu itu. 2009 mulai. Jadi artinya dari 2004 kita mulai berkegiatan di sini sampai 2009 ya, kita bibitnya tuh ada juga sumbangan dari teman-teman, kita tanam, ada yang kita cari sendiri, seperti itu dia. Ada juga bantuan dari KLHK ya, dari Balai Mangrove. Balai Mangrove 2009, Pak. 2009. Ya. Jadi bareng dia kami komunikasi dan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten. Di situ juga kami diketemukan dengan Balai Mangrove. Balai Mangrove ya. Pak Trisno, ini kan sekarang dikembangkan jadi ekowisata lah ya. Mulai tahun berapa nih? Ekowisatanya mulai kita ini 2011, Pak. 2011. Launchingnya 2013. Jadi 2011 itu kita masih nyiapkan tempat lah ya. Udah mulai promosi gitu, cuman belum begitu rame dikunjungi. Jadi 2013 mulai kita banyak dikunjungi orang. Misalnya viral lah ya 2013-14. Jadi sebenarnya agak aneh nih, Pak. Udah jalan dulu ininya, izinnya belakangan 2020. Izinnya belakangan. Iya. Nah, sekarang kalau dari pengembangan ekowisata ini sudah menghasilkan apa gitu manfaat yang diperoleh dari kelompok ini? Yang pertama tentunya ada peningkatan secara ekonomi, karena memang sini kan mayoritas nelayan, yang kehidupan nelayan itu sangat tergantung terhadap hasil laut gitu ya, ikan apa segala macam. Tadi nelayan ini kan tidak punya penghasilan tambahan, Pak, selain melaut. Jadi salah satu isu yang kita bawa ke teman-teman nelayan di sini adalah
bagaimana nelayan punya usaha alternatif dalam samping dia nelayan untuk mengelola ekowisata. Jadi ada 40 kakak lah kurang lebih yang bergabung di sini. Bisa kita ukur karena kan di sini kan ada penghasilan ya, misal dari orang masuk kan berbayar gitu. Kemudian ya sebagian kita apakan untuk bukan gaji, mungkin ya honor ataupun bagi hasil dari apa yang kita dapat, sisanya kita gunakan untuk ya pembangunan. Ya. Nah, karena ini kan kita bangun swadaya nih Pak, semua fasilitas di sini ya. Belum pernah ada bantuan dari mana gitu? Kalau untuk yang sifatnya bangunan fisik belum ada, kecuali CSR lah. Kemarin ada juga kita dari PT PN4 ada CSR untuk rehab-rehab aula gitu ya. Dan kalau omsetnya ya sekitar 800-an sampai 900 juta per tahun. 900 juta per tahun. Ya omset Pak. Omset di sini? Iya. Oh. Tapi kalau yang 2013 itu bisa sampai 1 sampai 1,2 miliar Pak. Luar biasa. Ya. Karena rame kan. Iya. Gitu. Cuman ya kalau ditanya berapa kas kelompok ya nggak ada Pak, karena kas nggak pernah sih, karena pertama dibagi ke anggota, yang kedua langsung kita bangun. Oh, untuk investasi langsung. Iya, untuk investasi langsung. Yang Pak Noviar. Pak Noviar, di BRGM kan ada di samping kegiatan rehabilitasi atau percepatan rehabilitasi mangrove juga ada program-program pengembangan kelembagaan gitu ya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu programnya apa aja sih? Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah ke masyarakat, kita menawarkan pertama adalah untuk rehabilitasi dulu. Rehabilitasinya berhasil, baru nanti akan kita bantu tindak lebih lanjut. Bentuknya insentif gitu ya? Ya, karena nanti pada saat kita melakukan penanaman, kita bertanya memang mau dipelihara seberapa lama. Kalau tanam seminggu langsung cabut ya kita akan menghindari itu. Artinya dari hasil evaluasi rehabilitasi baru nanti akan ada pembiayaan sebetulnya, bantuan ekonomi. Itu yang ada juga di kegiatan ini. Nah, pembinaan pengembangan ekonomi nanti macam-macam sesuai kelompoknya. Kelompoknya nanti mau sirup, mau wisata, mau udang, mau kepiting, semua tergantung kebutuhan. Artinya ini adalah dalam rangka pengembangan mata pencarian masyarakat alternatif. Karena kalau kita ingin memutus ketergantungan mereka terhadap mangrove diambil kayunya, nah itu mau kita ganti dengan mata pencarian yang alternatif. Nah itu kira-kira yang kita coba. Saya dengar-dengar ada program bantuan Bank Dunia ya Pak Noviar. Itu apa aja kira-kira? Bantuan Bank Dunia itu salah satu yang terkait dengan itu adalah untuk komponen 3. Nanti komponen 3-nya nanti ada membantu pengembangan mata pencarian, livelihood, revitalisasi mata pencarian. Nah itu yang nanti akan menjadi dasar untuk kegiatan. Kalau rehabilitasi mangrove-nya bagus, nanti akan kita bantu masyarakat dengan macam-macam kegiatan sumber mata pencarian ekonomi. Ya kira-kira seperti itu. Tetapi harus diawali dengan penanaman dulu. Kalau tanpa ada penanaman tidak bisa kita langsung kegiatan itu. Saya pikir itu yang kita karena kita memberikan insentif lah kepada masyarakat kalau dia berhasil. Itu Pak Trisno, ada saran apa untuk teman-teman dari pemerintah atau dari NGO untuk pengembangan kawasan ini? Yang pertama, walaupun kami hari ini ya mungkin ini dari sisi lahan juga nggak begitu luas gitu, tapi dari segi produktivitas saya pikir ini layak didukung ya, karena memang dengan lahan yang sedemikian kita bisa menjadikan tempat ini menjadi objek wisata, kemudian dikelola oleh komunitas dan mendapatkan hasil. Memang masalah kita hari ini adalah keterbatasan modal ya, untuk pengembangan usaha ini. Dukungan apa yang dalam bentuk apa yang pentingnya orang bisa belajar tentang bagaimana mangrove, pengenalan mangrove di sini. Jadi segmen pasarnya bisa pelajar dan mahasiswa juga pengunjung yang punya keinginan untuk melestarikan alam. Nah, kita ada fasilitas-fasilitas, misalnya ada homestay gitu ya. Homestay kita terbatas, masih ada 2 unit, padahal minat orang untuk bermalam dan bermukim sini tinggi, Pak. Jadi cuma ada 2, jadi ya kita targetkan paling nggak harus minimal ada 10 unit. Kemudian mungkin dari sisi tampilan yang namanya wisata ini kan
pengalaman kami gitu ya, itu kan orang pasti mau lihat yang indah-indah. Jadi bagaimana ini bisa dimodifikasi, cuman tidak merusak alamnya, dengan nuansa alamiah, dengan nuansa alam, tapi edukasi lah ya. Jadi orang bisa belajar, bisa menikmati alam, dan tentunya dengan kedatangan pengunjung bisa meningkatkan penghasilan masyarakat di sini. Yang menarik untuk wisata itu sebetulnya sekarang trennya, kalau dulu adalah pantai wisata, sekarang trennya adalah mangrove. Nah, ini punya kesempatan kita untuk mendukung. Contohnya di sini Pak Trisno. Pak Trisno, kalau kita hanya mengusahakan wisata saja, bangun macam-macam tanpa ada upaya di depannya, hancur nih. Percaya, dalam berapa tahun Bapak hilang ini. Oleh karena itu kayaknya memang kita harus melakukan penanaman, jaga supaya tidak terabrasi. Dan kalau Bapak terabrasi, Bapak kehilangan mata pencarian dan juga kalah bersaing dengan yang lain-lain. Saya pikir itu harus jadi bahan pertimbangan. Pak, kalau misalnya kan homestay kan mahal, Bapak nggak nyiapkan kayak tenda-tenda atau acara-acara untuk tenda itu kan mungkin. Kita kalau asal ada kita belum punya sendiri Bu, tapi kalau misalnya ada remupaki kita paling sewakan juga. Kemarin saya waktu dari Tanjung Pasir itu bawa 2 proposal, terus saya lempar ke Pak Gatot sama Pak Nugroho, tindak lanjuti yang usaha bebek itu loh Pak, di situ kan banyak mangrove, terus dia ini kan bebek pakannya dari dia ini kan terus jadi ada